Perhatikan gambar berikut. Seorang kakek bermassa 50 kg berjalan dari titik A ke kanan pada suatu sistem papan yang dalam kondisi seimbang. Batang AC memiliki panjang 8 meter dengan massa 40 kg, sedangkan batang DF memiliki panjang 5 meter dan bermassa 30 kg. Jika jarak BC 3 meter, EF 1 meter, dan beban yang digantung di titik F bermassa 5 kg, tentukan jarak terjauh kakek bisa berjalan hingga sistem terganggu keseimbangannya. Ini adalah soal tentang keseimbangan benda tegar. Kita tulis dulu informasi yang diketahui ya, kita buat gambarnya, ilustrasikan biar memudahkan pengerjaan. Pertama, di titik F ini kan ada WF ya. Masanya 5 kilo berarti W-nya atau bebannya, beratnya adalah 50 Newton. Nah lalu kakek yang bermassa 50 gram ini berjalan dari titik A ke titik C ya, pokoknya berjalan ke kanan dari titik A. Nah, sepanjang dari titik A dan B sampai B itu tidak mungkin sistemnya itu terganggu keseimbangannya. Kenapa? Karena saat dia di titik A sampai B itu kan berarti ada dua tumpuan, yaitu tumpuan A dan tumpuan B. Nah, maka nanti hanya akan ada perubahan keseimbangan saat kakeknya itu sudah melewati titik B. Anggap aja di sinilah. Dengan jaraknya anggap aja adalah X, gitu ya. Anggap aja jaraknya X. Nah, nanti di sini anggaplah di sini ada W kakeknya ya, W kakeknya atau berat kakeknya itu 500 Newton. Nah, di sini diketahui informasi bahwa EF itu 1 meter. EF 1 meter. Lalu diketahui juga BC berarti dari sini sampai ke sini itu 3 meter. Nah, sekarang kita cari W papan masing-masing ya, atau berat papan, pusat bebannya, pusat massanya. Ingat, kalau tidak diketahui apa-apa, ya tidak ada informasi yang lain, maka berat papan itu selalu tepat di tengah-tengah. Jadi, WAC itu tepat di tengah-tengah. Jadi, tepat di tengah-tengah karena dia panjangnya 8 meter, berarti ada di 4 meter dari A. Nah, ini nanti adalah WAC. WAC-nya karena dia masanya 40 kilo, berarti 400 Newton. Nah, dari sini, dari titik A sampai ke titik tengah ini kan berarti 4 meter. Nah, kalau gitu dari titik tengah ini sampai ke titik B itu sama dengan 1 meter gitu. Lalu untuk yang DF itu kan EF-nya kan 1 meter. Sedangkan dia di sini itu panjangnya 5 meter, berarti tepat di tengah-tengah. Sini anggap aja sini. Ini adalah WDF. Nilainya di sini 30 kilo ya, berarti 300 Newton. Nah, jaraknya dari titik D itu 2,5 meter, dari titik F juga 2,5 meter. Berarti kalau gitu, dari titik tengah ini sampai ke titik E itu 1,5 meter. Gitu ya. Oke, nah sekarang lihat di titik D dan C ya, yang bersinggungan di titik D dan C. Nah, nanti di sini di titik D dan C itu nanti ada gaya kontak atau gaya aksi reaksi. Di sini nanti di bidang D-nya, di ujung D-nya nanti ada ND oleh titik C. Nanti yang ke bawah sini juga ada sama nih, NC oleh titik D. Jadi antara NDC dan NCD itu nanti adalah gaya aksi reaksi. Nilainya sama tetapi nanti arahnya yang berbeda. Gitu ya. Nah, sekarang kita tinjau pada masing-masing papannya ya atau batangnya. Pertama, kita tinjau dari papan atau batang AB ya. Oh, jangan AB dulu, DF dulu. D sampai ke F. Nah, yang kita jadikan poros yang mana, Kak? Ya gampang lah, tumpuannya adalah titik E, berarti nanti sigma torsi di titik E itu harus 0. Oke ya. Nah, lalu kita menentukan arah
Mana yang positif, mana yang negatif, mana yang searah jarum jam, yang berlawanan jarum jam. Lihat, di sini porosnya kan di sini, berarti EF-nya nanti, WF-nya itu nanti searah jarum jam, berarti positif. Lalu WDF-nya itu kan berarti muternya ke sini nih, berarti berlawanan jarum jam, berarti nanti negatif. Sedangkan nanti yang kepake apakah NDC apa NCD? Ya jelas NDC dong ya. Karena NDC kan tepat di titik D oleh titik C gitu ya. Jadi nanti di sini nanti muternya kan ke sini nih. Berarti ini juga searah jarum jam, berarti positif. Kakak ulangin lagi, yang dipakai adalah NDC bukan NCD. Karena yang kita tinjau adalah batang DF, bukan batang AC. Nah, nanti kalau di batang AC baru yang kita pakai adalah NCD-nya, gitu ya. Nah, maka di sini kita tulis dulu, berarti di sini WF positif WS ya, positif WF dikalikan dengan jaraknya sampai ke poros E itu 1 ditambah dengan NDC dikalikan dengan jaraknya sampai ke porosnya adalah 4 dikurangi minus ya, minus WDF dikalikan dengan jaraknya sampai ke poros E itu adalah 1,5. Nah, sama dengan 0. WF-nya ini 50 dikali 1 ditambah dengan NDC dikalikan dengan 4 ya, NDC-nya yang kita cari dikurangi dengan 300 dikali 1,5 sama dengan 0. Maka 50 ditambah dengan 4 NDC dikurangi dengan 450 sama dengan 0. Pindah ruas ya. 4 NDC sama dengan 450 dikurangi 50. Maka 4 NDC sama dengan 400. Jadi NDC-nya sama dengan 100 Newton. Nah, jadi di sini kita tahu di sini NDC-nya itu 400 Newton. Nah, karena dia gaya aksi reaksi, artinya NCD juga 400 Newton. Tetapi arahnya saja yang berlawanan, gitu ya. Lalu sekarang setelah kita ketemu NCD, maka kita tinjau pada papan atau batang AC, gitu ya. Sekarang mana yang kita jadikan poros? Ya jelas titik B ya, titik porosnya. Maka sigma torsi di titik B itu sama dengan 0 ya. Sigma torsi di titik B sama dengan 0. Kita lihat. Sekarang di titik B W kayunya ya, W kakeknya ini kan berarti kan muternya ke sini nih. Ya, searah jarum jam berarti positif. Lalu ingat ya, kalau kita tinjau pada papan AC, maka yang kita pakai adalah NCD. Berarti dia muternya ke sini juga. Berarti dia positif atau searah jarum jam. Sedangkan nanti WAC-nya kan muternya ke sini. Nah, berarti ini negatif. Gitu. Oke, kita tulis. Maka kalau gitu, WAC, WK dulu deh, pakai W kakek dulu deh. W kakek positif ya, karena searah jarum jam. Dikalikan dengan X yang kita cari, ditambah NCD dikalikan dengan jaraknya titik C sampai ke titik B itu kan 3 meter. Ya, 3 meter, 3 aja deh. Dikurangi dengan WAC dikalikan dengan jaraknya titik WAC sampai ke titik B itu adalah 1. Sama dengan 0. Oke, W kakeknya tadi 500. Ditambah 500X ditambah dengan NCD-nya 400. Ya kan? 400. Oh, NCD-nya kok 400 sih? Sorry, 100 ya. Sorry, 100. Sorry, salah tulis ya. 100. 100 dikalikan dengan 3 dikurangi dengan WAC 400 dikali 1 sama dengan 0. Maka 500X ditambah dengan 300 min 400 sama dengan 0. Maka 500X
sama dengan 400 min 300. Jadi 500X sama dengan 100. Maka nilai X-nya sama dengan 100 per 500. Kita coret jadi 1/5. Jadi ini sama dengan 0,2 meter. Lihat ya, X itu kita ukur dari titik B. Jadi jarak maksimumnya ya, maksimum kakeknya itu adalah 0,2 meter dari titik B. Gitu ya. Boleh juga kalian tulis kalau dari titik A berarti jadi 5,2 meter dari titik A. Kenapa, Kak? Karena dari titik A ke B itu kan 5 meter. Jadi kan 5 meter ditambah dari titik B sampai ke jarak maksimum kakek kan 0,2 meter. Jadi 0,2 meter dari titik B atau 5,2 meter dari titik A. Gitu ya. Oke.